maksum itu ya nggak mungkin punya salah. Tapi kenapa demikian? Karena ini untuk memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan manusia gitu ya. Nah oleh karena itu luar biasa ya. Ketika wa qadha rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana, salah satunya ini adalah tingkatan manusia Pak, tingkatan manusia. Jadi manusia, Allah baru manusia. Allah bukan malaikat. Allah setelah Allah bukan malaikat. Ya. Wa qadha, dan Allah telah mewajibkan kepada kita sekalian untuk tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Illa iyyahu. Gak boleh kita menyembah selain kepada Allah. Iya karena budu. Ya. Iya karena budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Gak ada Tuhan lain yang selain disembah. Ini penting, ini tauhid pertama. Ya, yang kedua apa Pak? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Itu Pak. Orang tua, ya. Siapa orang tua itu? An-nas, orang tua manusia. Maka di sana dikatakan ya, man la yashkurun nasa, nas itu ya. Nas itu apa? Umum nas itu ya. Bisa saya, bisa Pak Rohman, bisa Pak Hamid dan sebagainya. Nas, siapa aja, baik yang punya jabatan, baik yang tidak punya jabatan, baik yang kiai, ustaz, sebagainya, itu nas secara umum, ya, kena semua, ya. Nah makanya An-Nas ini mempunyai dua akar kata. Yang pertama adalah unsu, artinya zina, artinya Pak. Unsu itu kalau dalam bahasa Arab itu al-unsu itu zina. Kenapa zina? Karena dilawankan dengan bahima. Bahima itu apa? Binatang buas. Ya kan kita sama. Bedanya kita dengan binatang buas itu apa Pak? Akal doang bedanya. Kalau nggak ada akal udah sama kita dengan binatang. Kalau lebih rakus, manusia itu lebih rakus. Ya. Kalau binatang nyuri itu hanya untuk makan perutnya saat itu doang. Nah, ya kan? Hanya udah tidur pulang. Kalau manusia, waduh, bawa semua untuk anak istrinya, untuk keluarganya, untuk apa namanya? Wah, udah semua dibawa itu. Aspal dimakan, besi dimakan urusan. Itu manusia Pak ya, makanya itu dengan buas itu ya. Yang kedua artinya nasia itu Pak, sering lupa ya, manusia itu sering lupa ya, jadi sering lupa. Oleh karena itu setiap kali kita dalam pertemuan kita selalu ingatkan supaya tidak lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia itu, sifat manusia itu adalah mempunyai salah dan lupa. Itu Pak ya. Nah, tadi baik lagi. Nah, termasuk An-Nas yang harus kita terima kasih itu adalah kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Posisinya setelah i'tiqad kepada Allah. Setelah apa? Setelah keyakinan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya, enggak boleh menyembah selain hanya kepada Allah. Posisinya setelah itu baru manusia, karena ibu, kedua orang tua. Itu luar biasa posisinya orang tua ini. Ya, orang tua luar biasa posisinya Pak. Disandingkan dengan ibadah kepada Allah, luar biasa lagi. Nah, di situ ihsana. Kenapa bukan wabil walidaini jazaan? Ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan memberi hadiah. Nah, bukan. Dan berbuat baiklah dia dengan memberikan kebaikan, bukan khair, bukan. Tapi ihsana. Ihsana itu selayaknya yang tidak bisa dibalas oleh kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngebalas. Nggak bisa ngebalas itu apa namanya orang tua. Nanti coba kita ceritakan sedikit. Ya, kita tidak bisa membalas apa namanya. Kalaupun kita gendong ke orang tua kita pergi ke Mekah 2 kali itu belum terbalas kebaikan orang tua kepada kita. Makanya disebut dengan ihsana. Bedanya ihsan dengan jaza ada dua Pak. Kalau misalnya Bapak pergi haji bawa apa pulangnya? Belinya di ya, pergi haji pulang dari Mekah bawa apa namanya zam-zam gitu yang nggak ada di sini lah. Oh zam-zam. Nah kemudian
Si A ngasih saya jam-jam setrijen gitu. Saya pergi haji baik lagi, saya kasih lagi setrijen. Itu namanya jasa gitu. Jadi saya ngasih secangkir, orang lain baik lagi ngasih secangkir, itu namanya jasa, pahala itu ya. Tapi kalau ihsan nggak bisa begitu Pak. Saya ngasih satu salak, datangnya satu truk salak. Itu. Jadi kalau ibu kita hanya segini, kita ngasih 2 truk juga belum cukup dengan ibu kita mengandung kita. Ya. Nah, apa kaitannya dengan syukur kepada Allah dan dengan manusia? Yang pertama adalah bahwa kita diciptakan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena melalui ibu kita. Nggak mungkin Pak, Allah menciptakan ruh, kemudian ruh itu langsung ke dunia, gitu nggak? Dari ruh, oh siapa nih ya? Jasad siapa nih? Nggak begitu kan? Ya, melalui siapa? Melalui ibu. Ya, dipertemukan antara ruh dengan jasad di dalam kandungan rahim seorang ibu. Luar biasa itu. Ya, jadi 40 hari namanya nutfah. Nutfah itu air Pak. Air bawah apa tuh? Air namanya nutfah. Ketemu gitu ya. Antara apa namanya sperma dengan sel telur itu namanya nutfah. 40 hari kemudian jadi alaqah. Alaqah itu apa? Lintah. Tahu lintah Pak? Alaqah itu lintah. Lintah itu adalah apa namanya daging yang nempel di atas dinding rahim, namanya disebut alaqah. Orang Arab namanya alaqah itu lintah. Lintah itu kalau nempel di sini kencang itu Pak, susah nggak bisa ditarik itu. Sama dengan nutfah yang sudah 40 hari nempel di kandungan seorang ibu, namanya apa namanya alaqah. 40 hari. Baru setelah itu, setelah 40 hari kemudian mudghah, jadi mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Ya, kalau di WC udah ada, kalau di WC itu sudah muncul gitu ya. Nah, baru setelah itu fayal fuhur ruh, ditiupkan ruh di dalam apa namanya mudghah tersebut, maka jadilah seorang cabang bayi. Nah, pertemuan antara ruh dengan jasad itulah terjadi di dalam perut ibu itu. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa apa namanya dikalahkan oleh kemuliaan seorang ibu. Nah, kalaupun ibu kita itu beda agama, kira-kira boleh nggak Pak? Nah, apa Umi Kulsum, Abu Bakar itu ya. Umi Kulsum datang kepada Nabi, wahai Nabi, ibu saya terus gimana nih saya? Ibunya itu masih kafir, masih kafir. Gimana nih saya nih? Ya sudah, temui saja, beri hadiah, sanjung dia, suruh begitu Pak. Wa inja ada kalam tusri kabi malai salah kabi ilmu fala tutihuma. Jika mereka menyarankan kamu untuk berbuat musik, untuk berbuat yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti. Ya. Kalau mereka nyuruh yang enggak, terutama yang kaitannya dengan udah sih keluar aja dari Islam, itu yang nggak boleh. Jangan diikuti. Udah main aja, anak-anak kalau kita iseng-iseng main aja, jangan diikuti. Fala tutihuma. Wasahibuma bil ma'ruf, tapi pergauli mereka dengan baik, tetap kita hormati. Kalaupun itu adalah ibu kita di luar agama kita, tetap kita hormati. Ada banyak yang di luar, ada. Mudah-mudahan kalaupun ada, nggak boleh silakan. Kali tetap adalah tempat kita bertemu antara ruh dengan jasad. Nah, oleh karena itu berterima kasihlah kepada orang tua. Salah satunya adalah Anas. Salah satu nas itu adalah ibu kita dan bapak kita, gitu ya. Nah, yang terakhir bahwa terima kasih kita ya, tidak apa namanya tidak terlepas dari semua apa yang kita lakukan juga kepada sesama manusia. Kenapa? Jalinan silaturahmi. Nah, ini penting sekali harus kita kuatkan ya. Bukan menyambung silaturahmi, tapi menguatkan silaturahmi. Karena kita sudah ada silaturahmi, ya, sudah ada silaturahmi, tinggal kita kuatkan. Kuatkannya dengan apa? Ya dengan pengajian, dengan kurban, gitu ya. Kurban itu adalah salah satunya untuk menguatkan silaturahmi. Tidak pandang pula apakah dia miskin, apakah dia kaya, kasih. Ya. Dalam rangka menghormati beliau sebagai seorang sesepuh misalnya, kasih
Karena memang itu adalah menguatkan hubungan saling tali silaturahmi. Bapak sekalian, mudah-mudahan sedikit ini ya, sedikit aja Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dijaga gitu ya, istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik kenceng, kadang-kadang turun. Mudah-mudahan stuck terus flat di atas ya, dengan kita mencoba berbagai macam hal yang memang itu ada sunnahnya. Salah satunya adalah azan jam berapa? 3:30. Itu dalam rangka apa itu? Ada nggak asal usulnya? Ada asal usulnya, nggak sembarangan itu. Ya, zaman dulu, kalau zaman sekarang memang sudah ada beker, sudah ada ini ya. Kalau zaman dulu adalah untuk menandakan azan pertama itu azannya Bilal, ya, adanya Bilal. Kalau azan Bilal berarti menandakan bahwasanya kita diperbolehkan makan, diperbolehkan muasyarah dengan istri, itu diperbolehkan. Tapi kalau azan Umi Maktum ada dua azan, azan Bilal dan azan Umi Maktum. Azan Umi Maktum itu tanda bahwasanya selesai sudah itu, maka aktivitas yang akan mengharamkan semua kegiatan puasa kita. Nah itu dipakai, disunahkan pada saat zaman Nabi, walaupun bukan bulan puasa, di azan. Azannya apa? Dalam rangka yang tidur ya bangun, ayo. Yang lagi zikir ya stop dulu, ayo kita makan sahur gitu. Atau yang lagi tidur bangun. Sampai dengan azan terakhir, ya baru selesai itu. Selesai sudah kegiatan. Gitu ya. Nah ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan itu dasarnya ada. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi bapak harusnya kok kenapa sih Pak Arif pisah amat sih azan 3:30 gitu ya. Gak apa-apa. Ya, memang di beberapa daerah itu pesantren itu udah biasa Pak, yang begitu udah biasa. Tapi sekarang sudah mulai terkikis habis karena kebiasaannya ada beker, ada HP, wah ada macam-macam, ada yang begadang gitu kan. Sampai subuh nggak tidur, ada yang begitu. Nggak apa ya. Tapi kalau demi dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, ya dipersilakan. Itu namanya sunnah yang tidak seperti halnya sholat duha. Sholat duha itu sebaiknya jangan dilakukan tiap hari. Ya, tertentu saja, itu sunnahnya itu tertentu, jadi selang. Boleh nggak sholat duha dengan jamaah? Ada yang mengatakan diperbolehkan asal jangan disengaja, karena dasar hukumnya ketika Nabi sholat duha kemudian ada sahabat yang terikut nggak sengaja, jangan sampai ayo kita sholat duha bareng-bareng. Nah itu masih dimakbulkan oleh sebagian besar ulama gitu ya. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini sederhana, tapi kita harus tahu. Gimana taunya? Ya di tempat pengajian seperti ini. Gitu. Oleh karena itu, ini juga bagian dari nasihat minni ya untuk saya gitu ya. Nasihat untuk saya pribadi, nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan unzur ma qala wala tanzur man qala. Tadi Pak sesepuh yang di sini tuh mengatakan unzur makola wala tanzur mankola, itu bahasa Arabnya. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan dilihat siapa yang berbicara. Kalau udah anak kecil, Pak, kok kencingnya berdiri, gitu itu kebaikan. Jadi anak kecil pun kalau dia, Bapak, kok nggak pernah ke musola? Saya tiap hari ke musola, bapaknya nggak pernah ke musola. Nah, itu jangan dimarahin. Lihat, ambil itu kebaikannya. Jangan kamu anak kecil belum tahu apa-apa. Bukan itu persoalannya. Unzur makola ya. Lihat perkataannya, makola apa yang dikatakan. Wala tanzur, jangan lihat makola. Gitu. Kalaupun itu dari orang kafir atau orang kafir, lihat dulu lah. Kalau misalnya itu kebaikannya sifatnya duniawi, ambil aja. Tapi kalau misalnya urusan agama nggak bisa. Kenapa? Karena orang Islam pun kalau berbicara agama itu harus ada dasarnya. Nggak bisa asal sembarangan berbicara, ya. Kemarin saya sempat soal ruh juga, soal ruh. Adil arwah ila ini karangannya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah gitu ya. Jadi sebenarnya ruh itu urusan Allah, kita nggak usah berpikir tentang ulah bagaimana ruh, bagaimana bentuknya kayak apa, kemudian ditariknya seperti apa, kita nggak usah berpikir. Tetapi ya ruh kita kalau sudah meninggal, kalau kita orangnya baik ya,
itu akan berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para syuhada, para solihin gitu ya. Itu amin ya robbal alamin. Kita yakin itu aja dah sementara. Nah kalau itu orangnya baik, ada yang mengatakan fi ailiyin. Fi itu di mana? Di langit ketujuh. Langit ketujuh. Kalau orangnya soleh, ada yang mengatakan begitu. Kalau orang kafir, orang yang pernah apa namanya, nggak pernah ibadah, ada di mana? Di sijin. Di mana sijin itu? Bumi ketujuh. Nah, gimana itu? Bumi yang pertama kayak begini, panas, keras, susah nyari duit gitu ya, banyak godaan, apalagi di bumi ketujuh kita nggak tahu gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau dia syahid maka dia berada di dalam perut burung yang berwarna hijau besar yang selalu terbang ke surga, yang kemudian apa namanya makan dan minum sepuasnya. Ada juga yang mengatakan begitu ya. Jadi hal-hal lain yang kira-kira memang tidak ada di dalam nasnya, hati-hati terutama dalam hal ruh. Kalau kita ziarah kubur, nah ziarah kubur apa yang harus kita katakan? Assalamualaikum ya ahli dar. Mereka sama senang. Para ruh itu senang. Betul itu ada riwayatnya. Jadi mereka senang ketika orang itu datang berdoa, senang. Tapi tidak lebih dari itu, bahwa tidak ada orang yang bisa melihat ruh, walaupun itu adalah seorang yang apa namanya berilmu tinggi. Tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad. Itu pun pada saat Isra dan Mi'raj tanya ruh ente matinya gimana? Oh ditarik, ente matinya gimana? Sakitnya luar biasa, seperti ditusuk-tusuk apa namanya pisau ratusan kali. Nah itu Nabi Muhammad. Yang lain-lain wallahu a'lam bishawab. Mendingan kita yakini saja bahwa apa yang kita lakukan pasti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan mudah-mudahan kita dibalas dengan kebaikan, dengan catatan niat ikhlas. Enggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Contoh paling sederhana, niat ya. Kalau di pernikahan itu rukun nikah itu ada niat enggak, Pak? Padahal itu ada ini enggak? Pertama, rukunnya apa, Pak? Ada pengantin laki-laki, kalau nggak ada nggak bisa ya. Ada pengantin perempuan, harus ada dua-duanya, kalau salah satu nggak bisa. Kemudian ada dua orang saksi, kemudian ada wali, kemudian ada ijab kabul. Ada niat nggak? Nggak ada. Nah, kalau kita tidak diniatkan, ya menjadi mubahat. Mubahat itu adalah bukan ibadah yang apa namanya mutlak, tapi mubah. Boleh saja seperti makan, minum gitu ya. Tapi betul-betul harus sudah niatkan. Ini yang paling sederhana. Taruhan lah yang namanya sholat, taruhan yang namanya zakat, taruhan namanya puasa. Itu betul-betul harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu ya. Jadi niat, kalaupun kemarin pernah kita bahas ya, apa itu niatnya? Osdusai muktarinan bifi'li. Kalau Bapak bisa, besok saya mau sholat jamaah, itu niat bukan? Besok saya mau lihat sholat jamaah, lihat bukan? Bukan. Besok saya mau pergi haji, lihat bukan? Bukan. Hambun namanya. Man hamma bihasanatin falahu mislu ajri. Barang siapa yang menginginkan sesuatu ada pahalanya sama. Kalau niat sudah terbukti, misalnya Allahu Akbar itu niat sholat. Jadi niat itu adalah sesuatu yang diikuti dengan pekerjaan. Kalau tidak diikuti dengan pekerjaan bukan niat, namanya hambun. Hambun dapat pahala, dapat Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun kita berangan-angan, wah tahun depan mudah-mudahan saya dapat 10 juta, 10%-nya untuk masjid, boleh itu hambun, dapat pahala. Tapi kalau besok mudah-mudahan tahun depan saya dapat 10 juta saya mau dapat dangdut, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Kalau belum terbukti dia dapat dangdut berarti belum dapat dosa. Tapi kalau dia betul-betul melaksanakan dia nangkap dangdut misalnya, dosa. Itu bedanya ya, bedanya kebaikan dengan keburukan. Kalau kebaikan, kalaupun hanya hambun keinginan kita, ya ingin ini, ingin itu, ingin ini, itu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ingin, saya ingin itulah apa namanya ambil ini. Kalau ingin nikah lagi boleh nggak?
boleh. Ada yang berani nggak? Pak Imam. Ya, ada yang berani nggak apa-apa. Ya, pasna wa sulasa waruba bain ketum ala ta'dilu fawahidah. Satu aja kalau tidak berani apa namanya adil, hati-hati. Adil itu apa? Kalau adil harta mah berani. Wah, ada yang tersinggung. Saya buru-buru gitu. Ya, jadi fawahidah adil. Kalau adil harta mah gampang Pak. Misalnya punya istri di apa namanya dipukul satu, kasih ke bos satu, dia mau kasih ke bos satu. Tapi hati yang bisa dibagi, mana yang paling penting itulah gitu. Malah fawahidah. Ya. Bahwa sekalian demikian mudah-mudahan sekelumit tentang apa namanya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik jangan diambil dan itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.